terima itu. Rekamannya telat ya. Jadi mari kita belajar, kita sudah berada di share of love ini, ada yang udah setahun ya, tapi kalau yang baru-baru masih agak sulit mungkin ya untuk menerima itu. Tapi yang udah lama-lama saya yakin sudah pada hebat-hebat, sudah pada bertransformasi. Nah, yang terakhir setelah mengetuk, yaitu dirasakan. Kalau tadi waktu kita mau memulai amarahnya itu skalanya berapa? Tadi 10, Bang. Setelah diketuk-ketuk, tarik nafas, hembuskan, rasakan lagi. Marahnya tadi udah berkurang belum? Dari 0 sampai 10 berapa? Apa masih, oh ini masih 9, Mbak Win. Ulang lagi. Ya, nggak ada itu yang sekali langsung sembuh, itu nggak ada. Nggak ada, itu harus dilakukan pengulangan. Nah, untuk apa saja sih terapi EFT ini? Putri tadi sudah menyebutkan ya, untuk emosi, kecemasan, ya, meredakan stres, mengatasi gangguan pasca trauma, sakit kronis, depresi. Nah, sakit kronis itu kita ambil misalnya yang tadi saya sebutkan, sudah divonis oleh dokter cancer misalnya, kita kan pasti panik ya. Ini Anda gunakan untuk menghilangkan paniknya. Ketika kita menghadapi sakit dengan tenang, saya itu ada satu grup dokter RB, dokter RB Santoso, beliau memang ahli khusus cancer ya. Dan orang-orang di dalamnya itu semua cancer. Beliau menerima itu. Jadi saat menghadapi hari-hari dengan cancer itu biasa saja. Dia sudah bisa menerima. Ya memang ini yang harus saya lakukan. Toh tanpa cancer pun kita juga bakalan mati toh. Sama saja. Hanya cara kesananya berbeda. Accepted inilah yang harus kita tanam, penerimaan. Itu ketika kita bisa menerimanya, kita akan memandang sesuatu dari sisi yang berbeda. Tapi ketika kita belum bisa menerima, yang kita pandang hanya sisi mengerikannya. Jangankan cancer ya, kita punya utang 100.000, kalau kita memandangnya dari sisi yang menakutkan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, gimana besok ini kalau udah ditagih, itu aja yang ada di pikiran kita. Sama dengan orang yang utang 1M. Jika kita bisa memandangnya dari sisi berbeda, itu akan lain. Kalau saya fokus di kecemasan, kita nggak bisa nyari duit. Tapi ketika kita fokus, oh ya, gimana caranya supaya aku bisa, kita akan menemukan jalannya. Jadi mari kita pandang masalah dari sisi yang berbeda. Jangan difokus pada masalahnya. Tentu saja ini membutuhkan latihan yang harus kita latih, ya. Tidak mungkin langsung ketika kita ditimpa masalah terus langsung aku mau ini. Tidak, saya paham itu. Bu Mel membutuhkan perjalanan 15 tahun. Ya. Saya juga membutuhkan perjalanan sekian lama. Belum selama Bu Mel. Jadi kalau saya bilang saya sudah freedom dengan masalah, oh no, omong kosong. Tamunya masih sering datang, bahkan luar biasa, lebih amazing dari sebelumnya. Tapi saya sudah bisa, setidaknya ketika saya down itu nggak lama. Kalau dulu kan saya nikmati betul masa-masa downnya itu, saya nikmati betul, kayaknya saya lepaskan, saya peluk terus. Kalau sekarang saya sehari
kemarin ada saatnya saya down, datang setannya, saya bilang datang setan, setannya jadi kambing hitam lagi ini kan. Ya ada salah satu dari Share of Love tuh japri saya istighfar bawin, aduh langsung saya ingat lagi, saya senang sekali. Japri saya kalau saya lagi gitu sama, saya juga manusia biasa loh, belum 100% bisa freedom. Ada kalanya saya juga tiba-tiba gitu. Saya senang sekali karena beberapa yang japri saya tuh Pak Win istighfar itu langsung ingat, langsung ya udah saya hapus lah alay saya yang kamu itu, saya hapus dan udah happy lagi gitu. Jadi nggak larut terlalu lama. Kalau dulu ya benar-benar saya nikmati itu. Kayaknya indah banget penderitaan itu gitu. Jadi kayaknya susah banget untuk dilepaskan. Waktu kita tinggal 30 menit, sekarang saatnya kita praktek. Atau ada yang mau tanya dulu sebelum praktek? Ya, silakan teman-teman bisa di kolom chat atau langsung unmute. Kalau tidak ada, Anda persiapkan dulu apa yang mau Anda selesaikan hari ini. Karena kan yang tahu masalahnya kan Anda. Aku lagi cemas, aku lagi sakit perut, aku lagi apa. Itu siapkan dulu, nanti kita sambil praktek ya. Kita open cam bagi yang mau itu, jadi nanti saya akan lihat bagaimana perubahannya. Jika tidak akan kita ulang lagi. Jadi saya bisa lihat dari tampilan bagaimana. Siap kita lakukan EFT? Siap Mbak Wiwi. Ya, Siap Kak Win. Cari posisi yang nyaman, sama seperti saat kita mau meditasi, posisi itu juga menentukan berhasil dan tidaknya terapi kita. Sudah Anda siapkan masalahnya? Satu saja. Kira-kira dari angka 0 sampai 10, masalah Anda itu sekarang berada di angka berapa? Jadi ini Angka 10. Angka 10. Wah. Kita lihat di akhirnya ya, sudah turun apa belum. Ya, silakan duduk. Langsung jalan-jalan tuh Mbak Putih ya. Kayak mana mau fokus? Oh, ini perlu pakai audio ya, biar agak rileks sedikit. Bisa masuk audionya? Kencangan atau enggak? cukup Mbak. Ya. Oke, dengan nyaman. Nafas. Nafas. Hadirkan dulu rasa yang ingin Anda selesaikan hari. Boleh sambil tutup mata biar diresapi betul-betul. Sakit, rasakan sakit. Saya sakit di badan, rasakan sakitnya di sebelah mana. Terus dulu kita rasakan. Rasakan dulu. Oh, jengkel ya, jengkelnya benar-benar ada hayati. Ya.
Napasan. Wahai rasa kasih, cara melepaskan ikhlas akan dikendali apa rasakan terima kasih. Putus-putus suaranya Mbak Win. Putus-putus Mbak Win. Sudah jelas? Wahai rasa sakitku, Suaranya hilang timbul, Kak Wiwin. masih Tidak terdengar, suaranya hilang. Hilang sama sekali. Tidak keluar suaranya, jangan. Malah hilang suaranya. ya. Ya, coba Mbak Win. Oh iya, Bu Tuti, nanti saya share di grup Oh, juga. nah ini. Pokoknya saya share di grup ya. Caranya, titik-titiknya. Sekarang kita sambil praktek saja ya. Setelah kita penerimaan tadi, mulai tapping untuk ubun-ubun Anda. Pakai rasa, sebutkan rasa Anda. Meskipun saat ini saya sedang marah, meskipun saat ini saya sedang marah, sesuai kondisi Anda ya. Meskipun saat ini saya sedang marah, ikhlas, pasrah, saya yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan jalan yang halus. Ucapannya, ucapan lagi, meskipun saat ini saya sedang marah, pasrah, saya yakin dan percaya dan menunjukkan jalan untuk kesembuhan saya. Pindah ke samping mata. Saya melek saya kayak saya jelas. Masih terputus-putus, Kak Win. Tidak terdengar apa yang dikatakan, terputus-putus. Terputus-putus, Kak Win. Terputus-putus, Kak Win. Ganti lagi ya. Ya.
Sambil menunggu, teman-teman sudah ada yang dirasa belum? Sudah. Belum tahu apa yang dirasakan. Iya. Ya, ubun-ubunnya rasanya ya begitu deh. Ya, jadi tadi tahapannya identifikasi dulu rasa yang paling tidak enak. Sesudah itu skalanya yang paling tinggi, baru gunakan kalimat sugesti dan baru kita tapping. Itu belum nggak tahu tuh tadi kalimat-kalimat sugestinya karena tidak mendengar. Ya, tapi untuk kalimatnya bisa disesuaikan dengan masing-masing. Oh, ya. Iya. Bu Kokom, tadi saya sempat dengar Kak Wiwin bilangnya meskipun saya saat ini sedang marah, tapi saya percaya dan yakin bahwasannya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan saya. Saya sempat dengar sih seperti itu walaupun terputus-putus Ibu Kokom. Oh iya, makasih. Cuman itu kalau misalkan lagi marah ya, kalau saya kan kondisinya lagi marah nih, frekuensi api saya lagi gede nih sekarang ini. Nah, mungkin itu kalau misalkan sakit ya mungkin meskipun saya saat ini sedang sakit, kepala saya sakit atau apa, mungkin seperti itu ya karena kondisi tiap orang kan berbeda-beda. Saya sempat nangkepnya sih inti poinnya kayak begitu Ibu Kokom. Apakah saya ada kesalahan, Ibu Tri bisa tolong diperbaiki? Kalau saya ada salah, tolong dikoreksi. Oke, ini kebetulan ini banget ya. Benar sekali sih Kak Putri. Jadi tadi yang sudah disampaikan masing-masing dari kita bisa bikin untuk afirmasi mantranya itu atau kalimat sugestinya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Gitu. Yang yaitu kalimat yang positif ya, kalimat yang menentukan gitu. Jadi bikin kita jadi lebih lebih firm, lebih pede. Bu Tri, boleh sharing sedikit, Oma? Iya, silakan, Oma. Seharian ini kan tadi sakit banget kepala kan. Ini barusan Iya. di tapping. Agak lumayan, agak enakan gitu. Nyut-nyut di kepala ini. Tadi bilangnya afirmasinya seperti ini. Walaupun saat ini sedang sakit kepala gitu kan. Tapi memang habis di tapping gitu, alhamdulillah ya berkurang lumayan. Alhamdulillah ya. Jadi pas ya mungkin. Makasih, Coach Win, Bu Tri. Alhamdulillah Oma, biar makin sehat terus ya Oma ya. Iya, segera pulih. Bener-bener loh tadi sakit banget gitu, nyucuk-nyucuk gitu di kepala. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus Oma. Ya yang itu ya. Ini suaranya yang mana? Suara saya udah masuk? Sudah, Mbak. Jadi itu tadi kalimatnya disesuaikan saja sih. Ini tadi siapa? Apakah ini khusus wanita? Oh tidak, bisa untuk Bapak siapa? Pak Afrizal. Tidak, Pak, bisa untuk laki-laki juga ya. Visual ini laki-laki dan perempuan, kecuali nanti untuk yoganya memang spesial untuk wanita. Kalau acara meditasi, acara takso, ini all in ya, bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu, cuman karena di Soul ini pesertanya kebanyakan perempuan, jadi bapak-bapaknya cuman beberapa. Ini all in. EFT ini juga tidak melihat gender ya, semua bisa praktekkan. Terima kasih Oma sudah berhasil. Yang lain bagaimana? Apa dilanjut yang tadi? Ya dilanjut aja. Dilanjut lagi atau bagaimana? Iya, dilanjut ya. Iya. Baik. Kalimat sugestinya diingat ya. Meskipun saat ini saya sedang titik-titik. Titik-titiknya Anda isi sendiri. Kalau Oma tadi saya sedang sakit kepala. Saya ikhlas, saya pasrah, saya yakin
Tuhan, kan tetap penyembuhan itu datangnya dari Tuhan ya, jangan sok-sokan, oh ini artinya aku bisa menyembuhkan sendiri, oh tidak. Tetaplah kita pakai bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. EFT ini adalah perantara cara kita untuk menyembuhkan. Jadi tetap ya kita pakai Tuhan Allah. Kalau kita Muslim bisa saya pakai Tuhan karena di sini tidak semuanya Muslim. Jadi biar Ini Coach, bahasa universal saya gunakan. Kalau Anda nyaman dengan menggunakan Allah, pikiran dan kolbu bentrok. Ini didudukkan dulu ya Pak. Sebenarnya bisa Anda gunakan EFT ini untuk meredakan dulu. Setelah reda emosinya antara pikiran dan kolbu, Anda masuk ke dalam, ini asalnya dari mana? Ya, ini perasaan bentrok nih asalnya dari mana? Karena ini panjang juga kalau kita bahas ya. Bisa jadi itu tumpukan emosi yang sudah sekian lama menumpuk. Nah, bapak-bapak ini kan biasanya nggak pernah curhat ya, simpen sendiri gitu, disimpan sendiri. Jadi akhirnya dia menumpuk di sana. Jangan dibiarkan Pak, bisa Anda rilis dengan EFT ini sedikit demi sedikit, nanti paling tidak emosi-emosi Anda akan keluar. Kalau dibiarkan itu menumpuk akan lari menjadi penyakit fisik. Contohnya bisa asam lambung, darah tinggi. Itu kan awalnya dari pikiran. Itu awalnya dari pikiran. Begitu Bapak Afrizal. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Tapi boleh sharing sebentar ya Bu ya. Silakan, monggo. Pertama saya minta terima kasih ini adanya audiens seperti ini, ngikutin, dan saya tertarik juga nih ada pengobatan secara alamiah gitu ya. Saya sebenarnya antara gini ya, memang ada aktivitas saya beberapa bulan yang lalu, dan aktivitas saya itu memang harus berakhir di bulan Mei, dan ada satu janji dan bahkan sangat positif sekali untuk menentukannya. Namun di saat waktu yang dijanjikan itu berbeda sekali. Jadi saya akan merasa mengkhianati atau apa. Makanya ada perang antara pikiran dengan kalbu. Jadi kalbu itu dia tidak berberapa apa, tapi nuansa dari orang yang kita berurusan tadi itu berpikir kepada kita itu kita ini penipu, kita ini apa gitu. Jadi kadang-kadang dari situ ada sekelumit pikiran yang terjadi sehingga saya ada rasa pembengkakan di leher di belakang, terus kepala itu sakitnya berabi gitu ya. Tapi ya saya zikir aja, namun ada rasa bersalah atau tidak tepat janji itu, sedangkan kita tidak bisa memenuhi janji itu. Gitu kali Ibu. Mungkin ada solusinya. Makasih. Maksudnya ini Bapak kecewa ya, kecewa dengan seseorang. Kurang apa di saya agak putus-putus sih suaranya Pak. Oh gitu ya. Bukan saya kecewa dengan pendirian saya kecewa dengan sikap saya, dan kedua saya tidak tepat janji jadi merasa bersalah. Tapi untuk solusi menepatinya itu sedang dalam keadaan ruwet gitu. Jadi akan terjadi tekanan di otak sama di kepala itu, jadi nggak nyambung ke kalbu. Kadang-kadang waktu sholat saya juga istilahnya kadang-kadang lupa entah berapa rakaat atau apa gitu. Gangguannya ke situ Bu. Nah kira-kira apa yang harus saya perbuat gitu? Nah itu berarti ini ada rasa bersalah, Ya. rasa ketakutan ada di sana, rasa malu ada ya Pak ya. Iya benar. Itu ya. Betul Ibu. Karena kita dipercaya, terus akan kita mengkhianati gitu. Jadi kita sebenarnya tidak berkhianat gitu. Sebenarnya ini hanya permainan pikiran Pak. Ya.
pikiran kita ini terlalu mendominasi. Akhirnya dia bermain-main di sana, mengendalikan kita. Jadi kita tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan untuk sholat pun ya hanya sekedar melakukan kewajiban. Tapi untuk menghadapnya, padahal sholat itu kan kita mau bertemu ya, menghadap Allah ya. Tapi karena pikiran ini terlalu penuh dengan itu, akhirnya sholat hanya sekedar sholat. Yang itu yang saya rasakan dulu memang. Zikir. Iya, iya. Kayak robot. Betul kan? Betul. Nah, betul. Karena kita sholat, karena ini kewajiban. Ya. Jadi saya harus tetap sholat. Biarpun hati kita bernyanyi-nyanyi di sana. Di kepala kita ketika sholat itu hampa rasanya, hampa. Ya kita merasa, aduh, pasti si A sedang si B ngomongin ini, kau mau jalan keluar, kak mau ditaruh di mana? Nah, seperti itu kan? Nah, seperti itu yang akhirnya kita bermain-main dengan pikiran itu. Mungkin sedikit spesifiknya saya, Ibu, maaf izin ya, Bu ya. Spesifiknya begini, Bu. Kebetulan saya kan pelaku usaha, jadi saya dapat kepercayaan dan kepercayaan itu luar biasa. Namun dalam spekulasi saya ternyata nggak sesuai gitu. Jadi dengan awal tadi saya menjanjikan ternyata tidak terbukti gitu. Jadi merasa pengkhianat atau merasa membohongin orang. Yang kedua juga tidak ingin orang tua berpikiran negatif pada kita gitu. Itu yang dirasakan gitu. Karena orang yang saya temui itu baik dan sangat apa gitu. Jadi merasa bersalah diri itu tuh yang kedua memang agak mengalami kerugian, tapi kita mau bagaimana gitu. Kebetulan kita janji dan itu tidak bisa kita tepati begitu, Bu. Jadi rasa apa itu malu yang katakan tadi, yang kedua juga rasa berdosa juga. Jadi maka saya itu hasbunallah wa ni'mal wakil aja gitu saat ini. Dan mudah-mudahan ambil hikmahnya aja itu dalam pendirian saya. Tapi ya tetap aja di dalam pikiran itu kecewa kepada diri gitu. Karena spekulasi kita mengatakan kita berhasil tapi kenyataannya tidak gitu. Ya. Paham ya, Bu? Jadi ini saya sedikit cerita. Ya. Yang Bapak Afrizal pernah saya alami di tahun 2017. Saat itu saya diangkat menjadi bendahara membuka sebuah restoran dan dananya itu patungan. Yeah. Dan saya dijadikan tersangka menyelewengkan uang. Tapi semua data-data saya komplit. Yeah. Rasa malunya itu ada, biarpun saya tidak menggunakan uang itu sepeser pun dan memang dalam keadaan merugi. Karena beliau sebelum pergi mengatakan sayalah yang menghabiskan uang itu. Tapi saya data ada. Yeah. Pengeluaran ini itu ada semua. Dan kondisinya saya sedang hamil. Itu down banget, Pak. Saya yang tidak pernah berurusan, maksudnya menipu orang dengan pinjam 100.000 nggak bayar tuh saya nggak pernah. Tiba-tiba bertemu dengan masalah seperti ini. Saya sudah pasrah waktu itu. Kalau memang saya mau dimasukkan penjara, saya siap. Saya bilang begitu dengan suami. Cuman suami bilang, loh, kan data-data ada. Ya akhirnya teman-teman sadar bahwa memang saya hanya dijadikan kambing hitam, tapi rasa malunya itu bertahun-tahun, Pak. Betul. Bertahun-tahun. Saya mau Facebook saya itu nggak ada muka saya, Pak. Jadi saya di Sol ini baru saya munculkan lagi wajah saya. Karena saya malu. Suaranya Ibu kurang ini. Padahal Suaranya 11-12 sama. Hanya versinya saja berbeda. Iya. Ya mudah-mudahan dapat inspirasi. Putus-putus Ibu. Nah, gitu. Salah satu. Masya Allah, ini diapain ya? Coba, ya Pak, kalau saya berpendapat dalam pikiran saya, Bu, mungkin dalam saat seperti ini, saya sangat membutuhkan sharing gitu ya. Dengan bertemu dengan Ibu bicara begini, saya ingin mengeluarkan unek-unek yang di pikiran itu. Kalau andai kata ada seseorang yang membutuhkan pikiran, biasanya solusi saya itu ya dalam berbicara gitu.
ketika saya pendam, saya diamin, saya itu makin enggak keruan gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau ada bermasalah itu memang saya harus banyak cerita atau melumpahkannya atau ada teman cerita gitu. Jadi dia tinggal sendirinya nanti itu ringan gitu. Nah sekarang ini agak terasa berat, malahan ya kadang-kadang gimana ya itu mengumpat diri gitu kan. Tapi karena kita masih beriman ya kita ambil hikmahnya aja gitu. Satu hal yang paling sangat saya ini maaf saja Ibu ya, ini hari ini sebenarnya saya ada janji untuk bayar orang itu 100 juta, cuma sama sekali itu belum kelihatan dan kebetulan memang orang itu baik karena dia berguna besok, maka saya katakan hasbunallah wa ni'mal wakil aja. Ya doa saya dalam hati, ya Allah kalau umpamanya memang saya yang salah, mudah-mudahan orang itu dengan segala caranya, dan saya masih berusaha gitu. Nah saya hutang itu bukan berarti hilang, enggak, cuma uangnya yang belum ada, tapi dalam jenis barang itu masih ada gitu. Cuma butuh waktu, tapi karena ada mendesak, mungkin itu yang membuat down saya tadi itu tidak dalam diri. Itu Bu, maaf. Ya, itu ada dari Kak Yohana itu Pak Arsrizal. Jadi naikkan level energinya, jangan terlalu sedih Pak, karena semakin sedih energinya jadi turun. Dan proses yang terjadi biasanya menemui banyak hambatan dalam solusi. Letakkan pikiran di bawah seperti saat sujud dalam sholat, kepala kita di bawah, jantung kita di atas, dahulukan kekuatan kalbu daripada pikiran. Ini sharing dari Kak Yohana Pak. Insya Allah, insya Allah. Makasih Bunda. Di Sol ini ada coach-coach yang bisa Pak Afrizal hubungi. Boleh kok Pak, boleh kok di Japri. Itu memang tidak pria, tidak wanita memang butuh mengeluarkan. Kalau kita punya masalah memang butuh ya, harus dikeluarkan. Jangan dipendam sendiri. Kadang kita mau curhat dengan pasangan juga nggak sampai. Benar. Nggak sanggup kita membuat. Ya, betul kan? Ya, pertama takut jadi ketakutan pada diri dia, pikiran, yang kedua juga kita pertimbang, tapi sebenarnya kita pengen ditanya, cukup aja dia bertanya di kita keluar gitu, tapi jangan di cut gitu. Kalau di cut itu dia lari lagi ke dalam. Betul, ya. Itu nanti memang nggak apa-apa, Bapak bisa hubungi salah satu coach di sini, misalnya lagi banget, nggak apa-apa. Nanti sama kalau Bapak lagi datang nih cemasnya EFT tadi praktekan Pak, nanti agak drop ya, agak drop. Sedikit-sedikit merilis emosi. Nah untuk permasalahan itu, selama Bapak masih menjalin hubungan baik dengan investornya, setidaknya beliau tahu bahwa Bapak tidak akan lari. Ya. Setidaknya Bapak masih menjalin hubungan baik, masih menunjukkan itikat baik, orang akan paham. Nah, nanti ikutin yang loanya dari Bu Mel. Bagaimana cara berdoa. Udah ikut kemarin Pak, meditasi yang loa. Saya baru hari ini Bu dapat tadi, maka saya coba Zoom karena jamnya juga. Jadi tertarik saya dengan AT tadi, apa namanya? EQ. EFT Pak. EFT ya. Terus yang kedua juga saya baca gitu, waduh. Jadi Allah kasih saya jalan. Wah ini ada pertemuan begini, saya coba. Tapi setelah saya dengar dari Ibu tadi itu tuh sedikit saya mendapat pencerahan ya. Dan apalagi saya sempat berbicara begini itu udah sedikit saya ada agak masa keluar gitu, bebannya gitu. Walaupun sebenarnya kan benar ya Bu ya, mungkin saya di dalam ini sering juga saya tuh mengatasi orang. Cuma ketika saya ada masalah ya orang udah percaya aja kalau satu bisa, sebenarnya saya juga butuh orang gitu. Ya sama, saya juga seperti ini ketika masalah saya datang ya saya lari ke Bu Mel. Tetap saja kita membutuhkan orang lain. Bahkan ya, dari yang teman-teman di sini juga saling mengingatkan loh Pak. Jadi tidak, oh ini sudah coach ini, tidak perlu bantuan. Ya tidak, sama. Saya masih makan nasi kok. Saya masih juga kadang datang tamunya itu suka datang, bahkan teman-teman di sini juga kita seperti family, seperti keluarga saling menguatkan. Biarpun kita tidak bisa membantu secara materi, tetapi kita bisa membantu secara spiritual. Doa-doa dari kami semua, energi dari kita semua itu akan menguatkan. Ya, benar. Jadi Pak Afrizal jangan putus asa, intinya begitu. Selama kita punya istiqomah baik,
selama kita punya itikat baik, wah itu tinggal menunggu kok jalannya. Kenapa sih Tuhan kok nggak membuka ke jalan kita? Karena kita ruwet. Jadi pintu itu yang sebenarnya terbuka lebar nggak kelihatan, Pak. Ya, kalau saya mungkin begini juga Bu, mengambil sebuah surat Al-Maun. Di dalam satu kesulitan itu dua kemudahan digandeng dengan itu. Tinggal kita harus mencari, jangan putuskan rahmat Allah dari kita. Alhamdulillah itu. Cuma ya itu tantangan juga bagi saya coba. Ya maka saya alhamdulillah sekali ya bisa ngomong-ngomong di sini. Ya saat ini saya udah ada keringanan sedikit. Yang kedua juga terbuka juga gini, ada apalagi Bunda tadi itu sedikit ada pencerahan juga. Memang itu yang dibutuhkan oleh spiritual otak itu Ibu, bukannya uang, bukannya apa. Ketika itu ada timbul semangat lagi. Kalau enggak kita kan down ya Bu. Rasa takut, rasa malas, rasa malu kan gitu Bu ya. Saya salah Nanti satu saya, pelaku. Bapak udah masuk grup WA? Iya Bu, ya Bu. Udah masuk di grup ya saya. Ada. Ada masuk di grup WA. Nah, itu. Kalau kita muslim nih, bisa tappingnya menggunakan la haula wala quwata illa billah. Bapak tahu artinya dari itu? Alhamdulillah tidak ada daya dan upayanya kecuali daya Allah kan gitu. Jadi Dan itulah yang kita hanya lakukan dengan di 5 waktu itu tadi Bu. Ayat, qadarat, iradat, samia, basir, kalam, ilmu. Nah dengan Ibu tadi kan kita nih dengan basinya, dengan kalamnya, terus juga dengan ilmunya. Kan ada 3 faktor nih dengan bunda-bunda nih. Jadi salah satu dari 7 unsur itu tadi itu udah ketemu di sini. ya, Semua masalah kekuatan lagi dengan diri kita ya itu aja Bunda. Mudah-mudahan doa Bunda buat saya nanti ada solusinya. Saya yakin ada. Allah tidak akan memberikan beban pada kita apa yang kita tidak sanggup. Iya, betul Pak. Ya, Coach, waktunya sudah ini. Oh iya Bu, silakan Bunda. Maaf nih agak monopoli sedikit. Enggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Ini untuk penyemangat ibu-ibu yang di sini semua. Jadi, oh ternyata begini. Ini yang biasanya ke suaminya suka apa ya, merasa ini kok suamiku gini, padahal beliau sebenarnya sedang punya masalah, cuman nggak mau share, nggak mau membuat beban untuk kita. Nah, jadi ini Pak Afrizal ini contoh bisa kita jadikan pelajaran. Oh ternyata mungkin suamiku juga kondisinya seperti Pak Afrizal gitu. Dipendam sendiri, di ini sendiri. Yuk kita rangkul yuk suami kita gitu. Ya, Pak Afrizal terima kasih sekali loh Pak. Saya senang sekali Bapak masuk ke acara ini ya, untuk mencerahkan kita juga. Jadi jangan salah ya, dari masalah orang lain kita bisa belajar. Ya, kalau bicara masalah kalau masalah bicara masalah laki-laki begini Bu ya Bunda ya, maaf saya mungkin setahu saya seorang laki-laki itu dia kena punya harga diri, dia punya malu. Tentu dia tidak semuanya akan diceritakan pada pasangannya. Salah satunya kalau umpamanya pasangan berpikiran negatif, nanti menambah beban. Kalau umpamanya dia tidak kuat, nanti menjadi pikiran. Jadi banyak hal yang diendapkan oleh laki-laki itu walaupun dia melihatkan kokoh dirinya tadi itu sebenarnya dia lebih lemah dari perempuan. Kalau laki-laki itu dia sabar tapi tidak tabah Bu. Tapi kalau kaum ibu-ibu kan lebih tabah daripada sabar. Nah, sabarnya kurang begitu. Nah, setiap permasalahan di titik itu sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah sharing cara berkomunikasi. Nah, juga pasangan kita umpamanya bisa ngerti kita, terus yang kedua juga kita mulai dari mana gitu. Nanti perlahan itu kan ini aja. Nah, kita ini kadang-kadang takut kalau kita bicara begini nanti jadi pikiran nggak sama dia. Terus yang kedua juga nanti jadi beban nggak dia. Jadi kita coba diemin aja gitu. Terus yang kedua juga, ya alhamdulillah kemarin ini saya temu beberapa alumni, ya disitulah saya tuh melepaskan semuanya keceriaan kapan tadi itu. Tapi setelah bubar gitu ya kembali lagi. Jadi laki-laki mungkin begitu Bu. Jadi dia karena dia merasa seorang pemimpin, dia merasa seorang yang didahulukan. Jadi kalau kuret tenang itu tidak terlalu dibicarakan secara spesifik gitu. Paling dia kasih kode gitu. Nah ditanggapi tidak dikasih kode begini itu kira-kira dapat solusi tidak. Apakah mendapat solusi atau mendapat tekanan? Ketika mendapat tekanan dia pasti diam. Ketika dapat solusi maka komunikasi itu akan menyambung. Mungkin begitu Bu saran dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Afrizal. Nanti istrinya diajak gabung juga Pak. Biar ada nih Bu. Itu ada Karina tadi itu istri saya tuh Bu. Oh ya. Oh ya, iya. nih
kalau sudah sama-sama gabung di sini malah lebih bagus, lebih bersinergi nih, sama-sama saling, oh ternyata ini masalahnya, oh ternyata ini, jadi akhirnya saling mendukung. Senang sekali loh Pak. Terima kasih Pak Afizal. Sama-sama Bunda, saya juga terima kasih sama Bunda semuanya. Mudah-mudahan acara ini sukses dan selalu berlanjut, Bun. Amin. Amin. Acara kita, karena akan ada metode-metode lain yang akan di-sharing aku dan dan langsung oleh Bu Melani sendiri selaku CEO dari Share of Love. Jadi di ini kita memang belajar untuk mendudukkan diri kita dulu, ya. Ketika kita berhasil mendudukkan itu, wah semuanya akan. Yang nggak ada jaminan manusia akan bebas dari masalah. Selama masih kita bernafas, masalah itu akan selalu ada. Waktunya sudah lebih ya. Mohon maaf atas kendala tadi mic-nya kurang bagus. Saya mohon maaf sama sekali, nanti saya share di grup titik-titiknya, contoh afirmasinya bisa Anda ulang. Nanti kalau yang belum jelas bisa ditanyakan lagi ya. Di grup boleh sharing, boleh japri. Saya serahkan waktunya kepada Putri. Silakan Putri. Ya, terima kasih banyak Coach Wiwin, sangat luar biasa sekali malam ini ya. Tadi Oma Nursam juga tersembuhkan sakit kepalanya. Mungkin yang lain juga ada, cuman belum sempat sharing karena waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan banyak juga yang bisa teratasi dari masing-masing masalahnya. Sebelum acara kita lanjut, berikutnya nanti kita ke yoga ya Ibu ya. Sebelum saya tutup, saya akan ulang sekilas tadi tentang materi dari Coach Wiwin, yaitu EFT. Pertama, tahapannya yang harus kita perhatikan, yaitu pertama kita identifikasi dulu masalah yang paling kita rasakan, yang paling tidak enak itu. Nah, sesudah itu mungkin ada 3, lalu kita bikin skalanya itu. Dari skala 1 sampai 10 itu mana? Kita cari yang paling berat dulu, skala yang paling tidak mengenakan. Kemudian ketiga, kita gunakan kalimat sugesti ya atau mantra, kalimat positif yang membuat dukungan untuk kita. Nah, terakhir baru kita lakukan tapping tadi. Nah, kita bisa mulai dari ubun-ubun, kemudian di alis, samping mata, bawah hidung, bawah dagu, di tulang selangkah atau belikat, kemudian di median ketiak, lalu terakhir karate chop. Cuman tadi belum sempat dipraktekkan ya karena tadi ada kendala kalau nggak salah ya Coach Vin ya. Oke, begitu semua teman-teman. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Untuk acara selanjutnya Foto. foto dulu, oke. Foto. Iya, kita foto dulu. Untuk foto saya nggak bisa karena pakai handphone ya. Bisa minta tolong siapa ya, Kak Win ya? Kak Botia, Ponia disiapin. Iya, silakan. Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, siapa yang mau foto? Silakan. Kak Win yang ngambil kameranya ya Kak Win? Atau siapa? Halo? Ya. Untuk yang ngambil gambarnya siapa ya Mbak Win ya? Biasanya nggak bisa ya? Nggak bisa, ini karena pakai handphone. Iya, lagi nggak bisa sinyalnya. Nah, kalau begitu saya saja deh. Bentar ya, saya buka ininya. Soalnya laptop saya agak lumayan ini. Mana ya?
Di loading. Sudah ya Mbak Win? Belum? Saya nggak bisa loh, macet. Oh iya. Atau minta tolong yang lain, ada yang bisa, Kak Melin ya? Biasanya bisa ngambilin deh. Mbak Melin bisa mengambilkan gambar. Kalau nggak ada ini kayaknya memang malam ini kita nggak bisa foto. Mbak Saya Merin, ada ini. atau siapa yang bisa ya? Iya Bu, siap Bu. Iya, minta tolong Mbak Merin. Oke, siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, gaya satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, satu lagi ya, layar satu lagi. Layar satu lagi, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Merin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Mel. Terima kasih Kak Wi. Sudah Terima kasih Kak Tri. diingatkan. I love you all. Terima kasih semuanya ya. Izin live ya. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Afrizal. Ya, untuk selanjutnya kita langsung ke acara berikutnya yaitu yoga yang akan dipimpin oleh Ibu Melanisin. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Mel. Tetap di sini ya atau room baru? Oh, kurang tahu ya Mbak Win. Halo Bu Mel. Bu Mel. Saya share untuk link yang untuk yoga Ibu. Room baru, room baru. Oh, beda ya? Oh, baiklah. Berarti kita keluar. Klik dari ini. Oke. 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 Share. Sampai ketemu di room berikutnya. Yuha, bye-bye. See you, see you.